Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ramadhani dari kelas 2C, kelompok 1. Materi yang akan saya bahas mengenai munasabah Al-Quran. Kata munasabah secara etimologi atau secara bahasa itu al-muqarrabah, kedekatan, al-musyakalah, keserupaan, dan al-muwafaqah, kecocokan. Nah, contoh dalam kalimat misalnya fulan yunasib fulan, itu berarti si fulan A punya hubungan dengan si fulan B dan serupa lainnya. Kemudian dari kata itu lahirlah kata an-nasib yang berarti kerabat yang mempunyai hubungan seperti dua orang bersaudara. Kemudian istilah munasabah juga itu digunakan dalam ilat dalam bab qiyas dan berarti al-wasf al-muqarrib li al-hukm atau gambaran yang berhubungan dengan hukum. Kemudian istilah munasabah juga diungkapkan dengan kata rabtu atau pertalian. Apabila dijelaskan dapat diterima oleh akal. Nah, menurut istilah ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, menurutnya munasabah itu tuh salah satu perkara yang mudah atau dapat dipahami oleh akal. Kemudian menurut Al-Qatoti, menurutnya munasabah itu aspek yang punya keterkaitan dengan kalimat lain dalam satu ayat antara satu dengan ayat lain dan dalam banyak ayat atau antara surat dengan surat dan dalam Al-Quran. Kemudian menurut Ibnu Al-Arabi, menurutnya munasabah itu adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran seolah-olah merupakan satu ungkapan yang punya makna dan keterkaitan redaksi. Dan yang terakhir menurut Al-Biqai, munasabah itu menurutnya suatu ilmu yang mencoba untuk mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat ataupun dengan surat. Nah, bagaimana sih cara mengetahui munasabah? Sebenarnya munasabah itu tidak ada pertautan antara beberapa ayat dan Al-Quran. Itu bukanlah hal-hal yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis. Nah, melainkan sepenuhnya itu bertitik tolak pada ijtihad. Nah, menurut As-Suyuti di sini itu menjelaskan secara global bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan munasabah. Yang pertama itu kita memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang memang menjadi objek bahasan atau topik bahasan. Kemudian memperhatikan uraian ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Selanjutnya ada kita mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya atau interkoneksi jauh dekatnya korelasi. Dan yang terakhir itu ada dalam mengenai kesimpulannya, hendaknya kita memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasannya dengan benar dan tidak berlebihan. Nah, yang terakhir kita mengetahui bagaimana macam-macam munasabah Al-Quran. Kurang lebihnya itu ada 6. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Kedua, ada hubungan nama surat dengan tujuan turunnya. Yang ketiga, ada hubungan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Keempat, ada hubungan kalimat dengan kalimat dalam surat. Kelima, ada hubungan penutup ayat atau al-fasilat dengan kandungannya. Kemudian yang keenam, ada hubungan awal surat dengan uraian akhirnya. Baik, mungkin segitu aja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.